Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Pemirsa, banyak orang pengen sukses, namun tidak atau belum benar-benar mengenali apa definisi sukses itu. Hal itu sama saja dengan orang yang mau melakukan perjalanan namun tidak benar-benar mengenali tujuan perjalanan tersebut. Menjadi sangat penting adalah mengenali definisi sukses agar setiap orang yang menginginkan kesuksesan mengerti kemana arah dituju, apa yang akan diperoleh, bahkan apa tujuan akhir dari semuanya ini. Pemirsa, mari di sesi ini kita bicara tentang definisi sukses. Pemirsa, sukses adalah perolehan. Dari tidak ada menjadi ada. Dari sedikit menjadi banyak. Dari kecil menjadi besar. Jika hari ini kita belum memiliki sesuatu, atau jika hari kemarin kita belum memiliki sesuatu, ternyata di hari ini kita mendapatkan atau memperoleh sesuatu, maka hari ini kita bisa dibilang sukses. Berapapun yang kita peroleh. Kadang di suatu ketika perolehan kita menjadi berkurang pada periode waktu tertentu. Namun secara agregat, secara periode yang lebih panjang, perolehan itu telah bertambah menjadi banyak. Maka hal tersebut juga dikatakan sukses. Maka hal tersebut juga adalah kesuksesan. Dulu kita belum bisa baca. Sekarang bahkan kita bisa baca, menulis, berbicara dengan beberapa bahasa. Maka itu juga kesuksesan. Kata kuncinya adalah perolehan. Jadi sukses adalah perolehan. Banyak orang, saudara-saudara kita di luar sana, di zaman peradaban kapitalisme yang kapitalistik dan materialistik seperti sekarang ini, mendefinisikan bahwa sukses adalah perolehan secara materi. Mereka memandang bahwa materi adalah segalanya. Sebab menurut mereka kebahagiaan akan diperoleh dengan adanya materi, dengan perolehan materi. Bahkan mereka mengatakan hal-hal lain akan bisa ditembus, dibeli oleh materi. Dalam hal ini adalah uang. Apakah definisi ini benar, pemirsa? Apakah benar bahwa jika seseorang telah memiliki kekayaan materi, dia pasti bahagia dan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya? Apakah benar jika seseorang memiliki kekayaan materi, dia pasti sukses dalam membangun keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah bahkan? Apakah benar jika seseorang memiliki kekayaan materi, dia pasti sukses membangun hubungan dengan sanak familinya, tetangga dan kawan atau karibnya dalam aspek sosialnya? Apakah benar jika seseorang memiliki kekayaan materi, dia pasti sukses dalam membangun hubungan dengan Tuhannya? Pemirsa, pasti kita bisa menjawabnya dengan pasti. Bahwa dalam realitasnya tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan materi tidak menjamin secara pasti, yakni 100% diperolehnya aspek yang lain. Artinya aspek yang lain dijamin akan terpenuhi jika aspek materi kita sudah memilikinya. Seperti aspek mental, sosial, dan spiritual. Aspek materi hanyalah merupakan salah satu aspek saja dalam kehidupan ini. Terdapat aspek lain yang juga harus diperoleh, yaitu aspek mental,
aspek sosial, dan aspek spiritual. Keempat-empatnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi secara seimbang sesuai dengan proporsi masing-masing. Pemirsa, banyak saudara kita di luar sana yang masih terjebak dengan definisi sukses, dengan hanya sukses materialistik ini, sehingga mereka mengorbankan kesehatannya, hubungan kekeluargaannya yang baik, mengorbankan persahabatannya, bahkan mengorbankan hubungan spiritualitasnya dengan Tuhannya. Dulu ketika miskin dia rajin ke masjid, sholat 5 waktu, rajin ngaji dan sebagainya. Mereka melihara hubungan baik dengan keluarga, ada waktu yang sangat indah dengan keluarga, saat-saat terjadinya kebersamaan. Namun karena paradigma bahwa kesuksesan adalah kesuksesan materi itu telah memporak-porandakan semuanya. Sholatnya menjadi jarang, komunikasi dan interaksi dengan keluarga menjadi jarang, dan bahkan semakin berkurang. Hubungan persahabatan dengan kawan yang dulu sangat indah, saling tolong-menolong, sekarang jadi berbeda. Itulah yang terjadi. Pertanyaannya adalah, pemirsa, maukah kita menjalani kesuksesan hidup seperti ini? Tentu saja akal sehat kita menolaknya. Kita tidak akan mau menjadi sukses materi, sukses finansial, namun aspek yang lain dalam kehidupan kita compang-camping. Kita tidak mau sukses hanya secara materi yang mengorbankan aspek lainnya di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau sukses secara finansial, namun miskin secara sosial, miskin secara mental, dan juga miskin secara spiritual. Kita maunya sukses secara holistik, yaitu sukses secara finansial, mental, sosial, dan spiritual secara bersamaan. Dan bahkan memang fakta menyatakan bahwa kesuksesan seluruh aspek kehidupan tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satu sama lain saling mendukung. Jadi alangkah salah orang yang berparadigma memisahkan dan mengkonflikkan masing-masing dari seluruh aspek kehidupan tersebut, yaitu material, mental, sosial, dan spiritual. Pemirsa, kembali kepada tema kita pada session ini, kesuksesan itu adalah perolehan. Namun harus dicatat bahwa perolehan itu adalah bukan hanya dari satu sisi aspek kehidupan. Perolehan itu adalah perolehan terhadap seluruh aspek kehidupan. Dengan pemahaman yang jelas terhadap definisi sukses ini, maka kita menjadi jelas apa yang kita upayakan untuk dapat kita peroleh. Jadi pemirsa, mulai sekarang kita sudah jelas ya apa yang harus kita kejar untuk kita peroleh, yaitu secara holistik, lahir dan batin, dunia dan akhirat secara bersamaan, material, mental, sosial, dan spiritual secara bersamaan, secara proporsional. Selamat menempuh jalan menuju kesuksesan. Jangan lupa temukan jalannya. Pastikan jalan tersebut benar agar tidak tersesat jalan. Mudah-mudahan di kanal Great Life ini kita bisa sharing dan semakin tahu jalan menuju kesuksesan tersebut. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.